Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, orang cenderung menjadi angkuh dan sombong, satu, karena gelar, dua, karena pangkat, jabatan, dan kedudukan, posisi. Yang ketiga ialah orang cenderung menjadi sombong karena harta benda dan kekayaan. Firman Tuhan hari ini akan kita dengar bersama-sama menolong kita semua supaya tidak pernah berharap kepada segala atribut kemewahan, kehebatan seorang manusia. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami dengan kasih dan anugerah Tuhan, supaya kami dapat mengerti bahwa sia-sialah kami bergantung kepada manusia, seperti apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Mau bergantung hanya kepada Tuhan, berharap hanya kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 40 ayat yang kelima. Mazmur pasal 40 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan: berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Amin. Saya ingin menolong kita semuanya. Mari kita perhatikan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 1.
Di sana saudara nanti akan mengerti benar-benar apa yang saya maksudkan. Keluaran pasal 1 ayat yang ke-8. Keluaran 1 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru, seorang Firaun baru, memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Siapakah Yusuf itu untuk orang Mesir? Yusuf itu adalah penyelamat, saudara sekalian. Ketika mereka mengalami 7 tahun kelaparan, ya, dan juga daerah-daerah sekitar. Kemudian apa? Oleh karena kebijaksanaan Yusuf yang sudah mengumpulkan begitu banyak gandum di Mesir, maka mereka selamat. Tetapi setelah ratusan tahun kemudian, maka raja baru sudah tidak ingat lagi kepada Yusuf. Generasi tua sudah habis semuanya. Itulah yang saya maksudkan tadi. Jangan pernah berharap kepada manusia. Walaupun ayah atau ibumu perdana menteri seperti Yusuf yang sudah sangat berjasa kepada negaramu. Mari kita ingat baik-baik firman Tuhan ini. Ya, dan saudara lihat tadi, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, seperti sesuatu yang diletakkan di atas tangan Tuhan. Jadi saudara sekalian, jangan pernah lupa hal ini. Bila engkau sudah meletakkan kepercayaan pada Tuhan, seperti tadi umat Tuhan, kalau mereka terus bergantung kepada Tuhan, nanti Tuhan akan menolong mereka. Tetapi selama ini mereka terlalu mengandalkan bahwa itu nenek moyang mereka itu sudah berjasa besar kepada orang Mesir. Tetapi tiba waktunya, datanglah seorang Firaun baru. Habis. Nah, kemudian apa katanya? Janganlah yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Saya sudah katakan tadi apa? Jangan berharap kepada pangkat dan jabatan. Di Indonesia misalnya kita sudah tahu bahwa jabatan itu hanya bisa berlangsung, kepala negara misalnya presiden hanya bisa berlangsung 10 tahun. Sudah itu tidak bisa lagi. Ya. Jadi sekalian, walaupun itu sudah tingkat paling tinggi seorang presiden, tetap juga jangan berharap nanti datang lagi presiden baru yang dari golongan oposisi sebelumnya. Habis saudara sekalian. Kalau kita menggantungkan diri kepada tadi jabatan, kedudukan, begitu juga sama dengan gelar. Ya, memang ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Tetapi saudara sekalian ingat bahwa itu juga ada periode tertentu untuk hal itu terjadi. Jangan pernah berharap dengan gelar yang sederet itu saudara sekalian. Ya ketika sudah meninggal, ya apa yang bisa diharapkan daripadanya? Jadi ingat firman Tuhan katakan bahwa umur kita 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun. Oleh sebab itu saya bersyukur karena bulan April yang lalu saya sudah berumur 70 tahun. Sudah sampai kepada tahap minimal sekalian untuk umur saya sudah 70 tahun. Tapi itu tadi, apa gunanya gelar kalau saya sudah tua, kemudian saya tidak berharap sih, tetapi kemudian sudah tidak lagi begitu cerdas. Oh Tuhan, jangan sampai pikun ya. Tapi tidak begitu cerdas lagi, maka tidak ada gunanya lagi gelar yang bertumpuk-tumpuk itu. Begitu juga dalam banyak hal yang lain. Dan kemudian tentang kekayaan juga sama saudara sekalian. Jangan pernah bergantung kepada kekayaan. Saya tahu bahwa ada seseorang kaya yang luar biasa kaya di luar negeri. Dia kemudian nyaris bunuh diri
Karena dalam perdagangan sekarang, modern sekarang itu satu hari dia kehilangan apa? 850 triliun rupiah kalau dihitung dengan uang rupiah. Oh, saya tidak tahu, tidak bisa membayangkan saudara sekalian. Ya, berapa banyak uang itu yang kehilangan dalam satu hari. Tapi puji Tuhan, seminggu kemudian Tuhan kembalikan lagi berkat kepadanya dengan saham-sahamnya naik di pasar modal. Jadi itulah saudara sekalian, jangan pernah berharap tadi kepada apa? Kepada pangkat, jabatan, kedudukan, posisi, dan gelar, dan kekayaan. Berharaplah kepada siapa? Sumbernya. Sumbernya namanya Tuhan. Dalam ayat pertama dikatakan tadi, kalimat pertama, berbahagialah orang, kita bisa tersenyum, bisa tertawa, walaupun kita hidup sederhana, karena kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah Tuhan bagi kami, dan terpujilah nama-Mu karena Engkau menolong kami untuk tetap bergantung kepadamu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.